Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kali langkah munduri langkah pencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Tetapi kami hanya berempat karena Mr. Tom and Jerry itu lagi dilanda sakit. bebarengan ya Mas. Sakit pun bareng. Itu si Badangi dan Bang Marcel itu ya. Betul. Tapi kita tetap berangkat teman-teman, lanjutkan eksplorasi tadi malam. Alhamdulillah eksplorasi tadi malam ini sudah sedikit berprogres ya, Membawakan hasil. ya, bahwasanya kita berhasil menemukan salah satu makhluk, di mana makhluk itu adalah salah satu dari anak buahnya rombongannya Kolokati atau Dukun Morwo pihaknya ya, yang telah dicampakkan atau dibuang karena melakukan sebuah kesalahan ya, di mana saya menemukan makhluk itu dengan keadaan terluka di bagian perut kanan, tertusuk tombak ya, beracun yang intinya sekarang sudah sangat membaik dan tinggal di tempat Mahaguru Suranggana dan Mahaguru Santanu sana ya. Dengan harapan kita memiliki satu informasi, kita bisa menanyakan sesuatu hal banyak mengenai musuh yang sedang kita hadapi ini teman-teman ya. Dan kita juga sudah mengetahui kelemahan dari ilmu lampah buana, bahwasanya ilmu lampah buana tidak akan pernah bisa menyerang kepada mereka siapapun yang menggunakan pantangannya, yaitu dengan bambu gading atau pring kuning ya. Memang dari dulu pring kuning itu sering dikait-kaitkan atau dipercayai memiliki hal magis terhadap makhluk halus ya. Biasanya kan pring kuning, daun kelor, Terus bambu bulung, pisang bulung gitu ya. Biasanya itu kalau khususnya daerah saya itu sering dipakai menggunakan untuk sebagai penangkal dari gangguan makhluk halus teman-teman. Terus ada juga mungkin bidara ya. Iya. Kalau itu isi Apel bidara. Islam, itu dari versinya Islam itu ada pohon bidara, pohon apa lagi? Buah tin itu manfaatnya itu. Batin bisa kayaknya. Garu masuk apa nggak sih? Garu itu pewangian. Oh iya. Nah intinya itu ya teman-teman ya. Kita juga belum tahu apakah memang risetnya sudah ditemukan seperti itu ataupun itu hanya pola pikir dari warga kita, juga kita belum tahu lah. Ini seperti itu. Terus malam hari ini karena si Dukun Morwo itu kabur ditinju sama Bang Marcel dengan kekuatan seperti Mike Gregor ya. Mike Gregor. Tapi dilihat-lihat kemarin itu terluka ya Mas. Ya terluka. Harusnya terluka. Sampai tersungkur pas lagi lari itu sempat jatuh ke paduk. Apakah memang kesakitan? Apakah memang ada sandungannya sih nggak ngeh. Nah itu teman-teman. Nah poinnya di situ sangat penting pelajaran yang bisa diambil, bahwasanya tidak semua kekuatan yang hebat itu tetap hebat. Ada kalanya kekuatan yang hebat bisa hanya digunakan hanya untuk kalangan sendiri. Kayak obatnya yang saya itu Prabu Helti dulu belum ada izinnya, itu hanya untuk kalangan sendiri. Iya. Maksud dari kata kalangan sendiri di sini itu bisa digunakan atau bisa berfungsi atau bisa mustajab terhadap sesama yang mempelajari hal itu. Sama-sama pengguna satu perguruan. Betul. Atau beda perguruan tapi satu aliran. Nah itu penting sekali. Andai kata dalam ilmu kanuragan, ilmu spiritual, membunuh tanpa menyentuh bisa digunakan kepada siapapun, mungkin banyak yang berbahaya ya. Banyak ya. Sama halnya dengan santet teman-teman. Kenapa sih tim Gasnya terkena santet? Karena kami itu hidupnya di tempat seperti ini. Rawan. Andai jenengan ya yang tidak berkecimpung langsung terhadap dunia
seperti yang kami jalani, sebenarnya aman-aman saja. Kecil banget ya. Tidak perlu khawatir. Tidak usah khawatir. Tapi toh jenengan sudah mempercayai betul bahwasanya santet itu membahayakan. Ya berarti itu santet membahayakan beneran. Jadi semua tergantung diri kita yang mengatur itu semua. Dalam hal apapun itu penting dan digaris bawah. Jangan sampai tidak ada angin, tidak ada hujan, mas gas saya terkena santet. Padahal banyaknya itu kena lampu. Nah itu. Terus mas gas kenapa sering kesurupan? Nah saya jelaskan lagi di sini penting ini. Jelaskan mas. Kesurupan bereaksi itu sebenarnya beda tipis. Beda tapi tipis banget. Beda tipis. Papir mas. Maksud di sini itu banyak sekali orang yang mendapatkan tekanan batin, akan tetapi tidak bisa meluapkan, akhirnya melakukan sebuah gerakan bawah sadar yang mengakibatkan seluruh tubuh itu seperti kencang mengeram, dan semua orang itu karena dari dulu tahunnya itu adalah kesurupan, akhirnya kesurupan. Kalau jenengan dibacakan apa-apa tetap nggak manjur, ya malah pinter yang itu mati. Tambah ngandar. Bahasa ngandar itu dilebih-lebihkan. Ya. Biasanya kalau kayak gitu dicuekin saja. Iya. Itu sembuh sendiri. Daripada jenengan iya sampai bermanfaat. Kesel tau. Lah itu teman-teman. Tapi kan ada mas kesurupan secara massal. Ya. Coba Mas Diki, kesurupan massal jelaskan. Ya, jenengan balang mas. Gue. Bukunya kandele semene, ini mau yang jelas. Nah, Angel jelas namanya, bermudah nggak ada itu. oh udah. Ya wis, tulis di kolom komentar masalah penjelasan tadi. Ya, kita hanya ingin mencerdaskan kita semua. Saya punyanya ilmu segitu, saya salurkan ke jenengan. Kita salurkan ke jenengan. Siapa tahu ilmu yang saya pelajari bisa bermanfaat buat jenengan. Kalau merasa terbodohi ya nggak usah diambil. Betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur ya, langkah kencang. Jangan lupa sebelum nonton video tim kasih alangkah baiknya beribadah terlebih dahulu. Jangan lupa pantengin terus, jangan skip iklan. Yo. Tawuran aku ini ya. Belum kameranya dinyalakan tuh. Iya. Kamera anu rekam apa kira-kira nih? Baik teman-teman, ini kita memasuki daerah, tapi kita merasakan ada sesuatu yang aneh, dimana seolah-olah saya mendengar, bukan seolah, ini nyata ya, mendengarkan suara seperti orang berkelahi. Apa mungkin ada orang yang sedang berperang di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Mas, mas. Hati, mas. Ada apa ini? Mari kita selesaikan. Kau sudah gila, Kakang. Kau yang gila. Hei, kalian berkelahi Hei. Apa yang kalian kelahikan? Kita bisa berdiskusi. Hei, tunggu. Diam kau, tak usah ikut campur. Hei, kau sudah gila, Kakang. Kau yang sudah gila. Kau sebagai anak bungsu, tapi kau tidak punya adab. Astagfirullah. Anak bungsu, kalian langsung. Hei, dia terluka itu. Lebih baik kau mati. Kau tak usah ikut campur manusia. Bagaimana saya tidak marah? Bagaimana saya tidak ingin membunuh dia? Dia sudah bekerja sama dengan kakaknya. Dia sudah memakan harta yang sudah diwariskan kepada seluruh anaknya. Astagfirullah. Saya hanya ingin bertahan hidup. Memang dari dulu, kakanglah yang menjaga saya. Kakanglah yang merawat saya, bukan dirimu. Dia memang, dia yang selalu menjagamu. Dia yang selalu bersamamu. Akan tetapi, harta yang sudah diberikan oleh Romo, itu harus dibagikan sama rata kepada saudara-saudaramu yang lainnya. Bagaimana nasib 3 saudaramu yang tidak kebagian harta itu? Harusnya kau kamu tidak tahu memikirkan itu. Kau harusnya tahu juga, Kakang. Saya juga tidak mendapatkan apa-apa dari harta waris yang dibagikan orang tua kita. Ya Allah, rebutan warisan. Daripada kau melindungi kakakmu itu yang bajingan, lebih baik kau serahkan saja kakakmu agar datang ke tempat ini. Di mana Kolokati? Di mana Kolokati? Kalau kau mau Kakang Kolokati menemui dirimu, harusnya kau panggil saja sendiri. Jangan melalui saya. Dia selalu mengelak, dan jika saya ingin bertemu dengannya, dia selalu mengirim pasukannya, terutama dirimu yang selalu ikut campur dalam urusan ini. Kau sebagai adik paling muda, seharusnya kau menghormati kakakmu ini. Seharusnya kau memiliki etika dan kau memiliki adab. Saya tidak menghormatimu bagaimana, Kakang. Hanya saja kau tidak memberi saya makan. Saya akan mengikuti Kakang yang memberi saya makan, yaitu Kakang Kolokati. Jika kau hidup bersama saya, maka saya akan merawatnya. Tapi apa? Kau hanya dimanfaatkan oleh kakak yang bejat itu, Kolokati. Kau harta dari mana untuk memberi saya makan? Mengenai harta, jika kakakmu itu membagikan harta warisannya secara merata terhadap saudaranya yang lainnya, maka saya pun mampu untuk merawatmu. Pada kenyataannya, Kakang Kolokati tidak membagikannya untuk kita. Kau tidak usah menyalahkan saya karena saya mengikuti dia. Saya menyalahkanmu karena kau selalu melindungi dan kau selalu membela kakakmu itu. Tentu saja, dia yang memberi saya makan, dia yang merawat saya dari kecil. Saya akan melindungi dia dengan sekuat tenaga, walaupun saya harus melawan kakak-kakak saya yang lain. Tunggu. Kau tak usah ikut campur manusia, kau bukan Kau diam siapa. saja. Nih, Ini permasalahan keluarga. saya tahu itu permasalahan keluarga. Lagi pula kau ini manusia. Apa urusannya dengan kambing? Nih, barangkali yang menurut jenengan itu sepele bisa menyelesaikan masalah jenengan. Jangan pernah menganggap atau mengira makhluk yang lemah itu tidak berguna. Kita diskusikan, siapa tahu saya bisa memecahkan masalah. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa seperti ini? Sudahlah. Tidak usah banyak bicara. Permasalahanmu adalah dengan Kakang Kolokati.
sampaikan kepada Kolokati untuk menemui saya, jangan sebagai penyusup. Pikir Kakak seperti itu. Hei, kakak berani bilang seperti itu, ya Allah. Kasihan bapak ibumu. Di mana Kolokati? Kau tak usah melindunginya. Saya tidak tahu Kakang Kolokati berada di mana. Kau selalu melindunginya. Di mana Kolokati? Sudah saya katakan beberapa kali. Saya tidak tahu untuk saat ini Kakang Kolokati berada di mana. Tapi Kolokati selalu mengutusmu untuk menghadang saya, untuk menggagalkan pertemuan ini. Nih. Salah. Sudahlah. Kalian berbicara. Sampaikan pada Kolokati. Sampaikan pada Kolokati untuk menemuinya. Assalamualaikum Tuan. Kau menyebutkan nama Kolokati berulang-ulang. Saya punya masalah besar terhadap Kolokati. Masalah? Kenapa? Apakah kau mengenal Kolokati? Justru saya keluyuran di sini itu mencari makhluk itu, bajingan itu. Itu kakakmu. Nah, dia adalah anak pertama dari keluarga saya. Dia adalah kakak tertua. Sejak kapan kau berurusan dengan bajingan Kolokati itu? Mungkin 1 bulan ini. 1 pekan ini. Apa permasalahanmu dengan Kolokati? Saya tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh Kolokati. Kau pun memiliki rasa tidak terima atas apa yang dilakukan oleh Kolokati. Saya pula seperti itu. Harta warisan yang sudah diberikan kepada anak-anak dari ayah saya Suratomo itu tidak dibagikan sama sekali, bahkan saudara-saudara yang lainnya tidak diberikan sepeser pun oleh Kolokati. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apakah ayah saya Suratomo memiliki anak 5. Yang pertama adalah Kolokati, dan saya, dan juga saudara-saudara yang lainnya, dan yang baru saja Surawongso. Dia adalah anak terakhir. Dia adalah anak terakhir, akan tetapi dia selalu ikut dengan Kolokati karena dia dimanfaatkan oleh Kolokati untuk melindungi dirinya dari serangan saya dan sahabat yang lainnya. Nah, warisan apa itu Tuhan? Warisan harta kekayaan milik kedua orang tua saya yang seharusnya dibagikan secara merata terhadap saudara-saudara yang lainnya. Akan tetapi Kolokati memanfaatkan harta itu dan makannya sendiri, bahkan digunakan hanya untuk kepentingan sendiri saja. Bahkan Kolokati malah lebih memilih memberikan harta kekayaannya untuk bangsa manusia. Apa kau mengenal salah satunya? Siapa bangsa manusia itu? Saya tidak mengetahui banyak mengenai apa yang dilakukan Kolokati dengan bangsa manusia. Yang saya tahu, Kolokati bekerja sama dengan seorang manusia bernama Morwo. Dia seorang dukun. Dia adalah seorang dukun. Saya nggak tahu tujuannya untuk apa. Yang intinya, tadi malam saja ada salah satu anak buah prajurit dari Morwo mengatakan, andai kau mau tidak mengurusi urusan saya, maka saya akan berikan engkau 20 hektar sawah. Bayangkan saja, 20 hektar berarti satu hektarnya berarti 7.000 meter. Itu kalau diuangkan di bangsa kami manusia itu sudah sangat banyak. Apakah itu ada sangkut pautannya mengenai harta yang dimiliki oleh orang tuamu atau yang dirampas oleh Kolokati yang harusnya dibagikan, itu justru diberikan kepada si Morwo? Bajingan Kolokati. Yang jadi pertanyaan di sini satu, Tuhan. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu sama si Kolokati itu. Itulah liciknya Kolokati, itulah bajingannya Kolokati. Setiap permasalahan yang sedang dihadapi, dia lebih memilih memberikan benteng-benteng pertahanan yang terkuat dia untuk melindungi dirinya. Dia melakukan serangan itu hanya dengan jarak jauh.
seperti ini. Kalau jenengan mau, ini sih hanyalah tawaran saja. Jenengan harus memperjuangkan apa yang menjadi hak dari kehidupan jenengan. Tentunya saya akan memperjuangkan hak saya dan saudara-saudara saya yang lainnya. Maka dari itu saya selalu berusaha untuk masuk ke dalam dan mencari Kolokati Alam Ketape. Adik saya yang bungsu itu, Surawongso, dia selalu menghalangi saya. Dan saya juga memiliki hak untuk memutuskan tali perjanjian antara Kolokati dengan bangsa manusia yang menyakitkan itu. Saya pun tidak rela harta ayahanda kami malah lebih penting dibagikan untuk bangsa manusia. Sedangkan saudara-saudaranya menderita, kesusahan untuk mencari makan, kesusahan untuk bertahan hidup. Dari dulu kelakuannya tidak pernah berubah sama sekali. Seperti ini saja. Jika memang kita memiliki satu tujuan yang sama untuk bertemu dengan Kolokati dan menginginkan hak kita masing-masing. Ya. Sewaktu-waktu jika kau sudah bertemu dengan Kolokati, kau bisa menghubungi saya. Maka saya akan membantu apa keperluan yang memang sedang dibutuhkan dalam urusanmu. Begitu pula dengan saya. Jika nanti saya membutuhkan tenaga ataupun kepentingan kalian, maka saya akan datang menemui kalian. Perkenalkan, nama saya adalah Surandanu. Itu siapa mas namanya? Mat Kenceleng. Mat Kenceleng, Bok. Nah. Joko. Baiklah. Semoga saja dengan pertemuan ini itu membuat hancur Kolokati. Kacing. Setan. Sabar. Dan sampai amarah menjelimuti ke diri jenengan, nanti malah jenengan melakukan hal seroboh. Lebih baik santai namun pasti. Yes. Baik. Beristirahatlah. Nanti akan saya kabarkan sesuatu hal penting ke jenengan. Mundur. Baiklah. Selamat malam. Selamat malam. Penting ini teman-teman, kabar yang menggembirakan lagi. Ternyata Kolokati saja sama adik-adiknya sedang tidak harmonis. Tadi seperti yang diceritakan oleh salah satu keluarganya ya. Kolokati itu memiliki 5 kakak beradik. Ya. Ayahnya bernama Suratomo. Suratomo itu memiliki 5 anak laki-laki. Yang pertama itu Kolokati, terus yang kedua itu yang tadi Surandanu. Hah? Surandanu tadi namanya itu. iya, yang kedua Dan yang terakhir tadi bontotan. yang bontotnya Surawongso. Ke saya berarti tadi ya Surawongso. Surawongso. Itulah intinya, itulah tadi nonton videonya lagi aja. Itu ya teman-teman. Dan informasinya itu sedang berebut harta warisan dari bapaknya. Yang saya Karena rangkum keserakahan Kolokati. Keserakahannya Kolokati. Nah, sedangkan adik bungsunya yang tadi bontotnya si Surawongso, Pak. Surawongso itu malah justru satu-satunya yang mendukung Kolokati, karena Surawongso katanya merasa hutang budi dari kecilnya itu yang ngasih makan itu si Kolokati ini. Jadi hutang budi. Tadi soalnya ada ucapan kayak gini. Jangan dikira saya kebagian dari harta waris itu. Saya juga sama-sama tidak kebagian. Lalu saya hanya memberikan balas budi lah ini ya terhadap kakak Kolokati yang telah memberiku makan dari kecil. Si bontot. Penting itu loh. Sedikit demi sedikit bisa kita. Berarti bisa disebutkan sebenarnya si bontot ini nggak salah sebenarnya, Bok Mas. Dalam kasus ini, dalam kasusnya dia. Nah, si bontot membela kakak pertamanya si Kolokati karena atas dasar Balas budi. Baik teman-teman. Iya. Ini Sudah mulai lumayan ngerti ini ya. ya. Ini sedikit demi sedikit alhamdulillah sudah mulai terbuka tabir di balik itu semua. Dan ada pihak lain yang membantu. Semoga
dengan adanya nama-nama yang masuk ke dalam kehidupan tim kasih asik. Itu bisa kita gali informasinya sedalam mungkin dan sedetail mungkin. Betul. Syukur-syukur jadi sahabat. Kita lanjutkan bermanfaat. Monggo. Mau ngomong guys ya? Hah? Tuh, bias ya. Semua habis ya. Selamat malam manusia. Selamat malam. Siapa engkau? Apakah kalian manusia-manusia yang sudah bertemu dengan kakak saya, Surandanu? Yang tadi berkelahi dengan adiknya? Benar. Ya, saya sendiri. Siapa kau? Perkenalkan, nama saya adalah Margasura. Saya adalah anak ketiga dari Ayahanda Suratomo. Saya ingin memastikan, karena saya mendapatkan cerita dari kakak saya, bahwasanya kalian sedang memiliki urusan dengan Kolokate. Benar sekali. Benar. Jika memang benar seperti itu, kakak saya sudah memutuskan ingin bekerja sama dengan kalian. Maka saya pula ingin bekerja sama dan ingin membantu untuk mendapatkan hak saya yang diambil alih oleh Kolokate. Sebentar, Tuan. Sebenarnya urusan itu, kalau urusan yang jenengan kan masalah yang saya dengar itu berebutan harta waris Nah, dari Ayahanda Suratomo. benar sekali. Ayahanda Suratomo katanya yang saya tahu namanya itu kakak pertama itu Kolokate, Surandanu, Margasura, terus Surawongso yang terakhir. Surawongso yang terakhir. Lalu sudah berapa hari ini saya hanya bisa mendengarkan namanya saja. Saya tidak tahu benar-benar Kolokate itu ada di mana. Banyak sekali manusia yang dirugikan oleh kakakmu itu. Itulah kelicikan dari Kolokate. Dia tidak pernah turun tangan secara langsung untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dianggapnya itu kecil dan nantinya hanya merugikan dia. Dia akan turun tangan secara langsung jika memang permasalahannya itu dianggap memanglah permasalahan yang sangat besar. Baru dia akan turun tangan secara langsung. Nah, seperti ini Tuan Margasura. Tadi juga saya sudah mendengarkan percakapan dari Surawongso, adik bontotnya, bungsunya. Katanya, saya juga tidak kebagian apa-apa. Maksudnya bagaimana itu? Dia hanya dimanfaatkan oleh Kolokate untuk menghentikan kami bertiga mendapatkan hak kami. Jika saya bisa membunuh adik terakhir saya, maka barulah Kolokate itu akan turun tangan. Akan tetapi saya tidak mampu. Kami semua tidak tega untuk membunuh adik kandung kami. Kami hanya memberi pelajaran agar adik kami itu sadar. Akan tetapi dia tetap saja ingin membela kakaknya itu. Apa yang sebenarnya sama si Surawongso itu beratkan terhadap si Kolokate itu? Yang pertama memang Surawongso itu dididik sejak dini oleh Kolokate. Dia dibesarkan dan dia dituruti kemauannya oleh Kolokate. Secara tidak langsung Surawongso juga mendapatkan haknya, akan tetapi diatur oleh Kolokate. Oh, maksudnya memang dari kecil yang merumat itu Kolokate tersebut. Benar sekali. Akhirnya dia itu berhutang budi berarti ya. Baik ya. Ya saran saya nih. Keluarga jenengan sedang dipermainkan oleh kakak utamanya. Yang saya harapkan sebenarnya Surawongso itu tidak tahu apa-apa. Kalau bisa jangan diserang apalagi dilukai. Saya hanya ingin memberi pelajaran agar dia itu sadar. Akan tetapi lama-kelamaan dan semakin lama Surawongso memiliki watak yang begitu keras, sama kerasnya dengan Kolokate. Baiklah. Dan perlu kalian ingat, karena kalian sedang berhadapan dengan Kolokate, Kolokate itu memiliki ajian yang sangat luar biasa. Apa itu? Yang pertama ada Lampah Buana.
Ajal lampah buana tidak akan bisa dikalahkan oleh bangsa manusia seperti kalian, karena kalian masih menginjak tanah. Dan yang kedua, Kolokati memiliki sebilah keris yang bernama Ronggo Puter. Keris Ronggo Puter. Apa itu? Bagi pemilik keris Ronggo Puter itu, dia tidak akan mempan terhadap senjata apapun. Apakah ada ilmu lain? Tentunya masih banyak ajian-ajian yang lainnya. Akan tetapi itulah ajian-ajian yang tingkat tinggi. Pamungkasnya keris Ronggo Puter. Saya malah baru dengar itu. Dan yang perlu kalian ingat, sebenarnya Kolokati dahulunya itu tidak memiliki watak yang begitu keras, karena dia memiliki seorang sahabat yang begitu dekatnya, dan sahabat itu berhasil mempengaruhi Kolokati yang sampai detik ini memiliki watak yang begitu kerasnya. Dia itu bernama Ki Sumbarlewu. Teman bernama Ki Sumbarlewu. Kejahatan Kolokati itu dari temannya. Benar sekali. Itu adalah dalam semua yang mengakibatkan Kolokati itu menjadi seperti ini sampai detik ini. Memiliki watak yang sangat keras. Apapun yang sudah dia inginkan harus dia dapatkan. Jika ada yang mengganggunya harus dibunuh. Bahkan jika prajuritnya tidak mengikuti dan salah melakukan tugasnya, dia akan bisa langsung dibunuh dan dibuang di keluarga. Itu kejamnya Kolokati sekarang. Ki Sumbarlewu. Harusnya Ki Sumbarlewu sebagai seorang sahabat kan mengarahkan sahabatnya ke jalan yang baik. Ini malah kebalikannya. Itulah kenapa bisa kakak saya Kolokati bisa kemakan dan sampai terjerumus ke dalam lubang kehitaman. Dan untuk kalian harus berhati-hati. Ingat, Kolokati bukanlah lawan yang sembarang, apalagi bagi manusia-manusia seperti kalian. Terima kasih sudah mengingatkan. Nanti insya Allah pelan-pelan kami akan buat tabir di balik itu semua. Sebelumnya saya senang berkenal dengan saudara kandungnya Kolokati. Saya juga senang mengenalmu. Jika memang membutuhkan bantuan, kau bisa hubungi saya. Yang kami harapkan sih kita saling kabar kalau ada tanda-tanda tentang Kolokati. Baik, tentunya karena di sini semakin banyak kita memiliki kekuatan, maka semakin besar kemungkinan Kolokati akan turun tangan. Amin, amin. Semoga saja. Baiklah, selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat malam. Selamat malam. Baik teman-teman, alhamdulillah dihadirkan kembali tadi. Kakak nomor 3 itu namanya Margasura. Kayaknya itu namanya Sura-Sura semua ya. Suratomo itu ayahnya, tapi Kolokati bukan nama. Jadi mungkin Sura Kolokati ya. Sura Kolokati. Sura Kolokati terusan Margasura. Nomor 4 Pak lupa ditanyakan tadi namanya itu. Terus nomor 5 itu Surawongso. Luar Mungkin Sura. jadi Sura Surandani. sampai Surandani dukun ya. Ya bukan. Namanya itu yang nomor 4 Malam 1 Suro. Bulan Sura. Iya, Bulan Sura. Itu teman-teman. Ini ada informasi kembali teman-teman, bahwasanya sebenarnya otak kejahatannya si Kolokati itu bersumber dari seorang temannya atau sahabatnya yang bernama Ki Lewu. Hah? Ya Ki Sumbarlewu. Ki Sumbarlewu ya. Di mana Kolokati itu dipengaruhi oleh Ki Sumbarlewu temannya agar terjerumus masuk ke dalam lubang hitam. Tapi tadi makhluknya siapa tadi yang masuk di itu? Margasura. Margasura itu masuk ke dalam lubang kehitaman. Bukan lubang hitam loh. Pengucapannya dia lah, maksudnya kan terjerumus ke lubang hitam gitu loh. Lubang kehitaman. Mati yo. Lubang kehitaman. Duh, bahaya tuh. Lubang merah kehitaman ya. Merah kehitaman.
luarnya hitam, dalamnya merah gitu. Astagfirullahaladzim. Dan merah kehitaman siapa? Permen. Oh iya. Permen apa? Berani. Merah kehitaman itu bakaran Kedelai bosok. pohon padi. Tuh dari luar kan hitam, di Salah. dalamnya merah. Salah jenengan, kayu setang kebakar. Dicacak jerone abang. Ya bener. Monggo lah, terserah Mas. Pikirannya macam-macam. Itu teman-teman. Lah, informasi yang kedua, Kologati itu memiliki ilmu lampah buana. Itu kita sudah tahu. Dan ini yang penting teman-teman, bahwasanya memiliki sebuah Sebilah. ya sebilah kan satu, maksudnya ya sebuah yang boleh mau Nah, saya nggak terima itu. sebilah keris. Bukan dimakan ini. Hah? Keris itu bernama, aduh, apa Gun? Tadi Gun? Rong komputer. Rong. Puter ya. Untung sebelum nyimak yakin. Nyimak aku blank ya. Entar orang ngerti siapa pengen. Mohon maaf ya teman-teman ya. Saya sekarang itu banyak sesuatu yang dipikirkan sehingga untuk menghafalkan nama demi namanya itu terkadang Ngeleg. ngeblank. Apalagi namanya banyak wajah. Nama-nama baru. Apalagi otak-otak saya kan androidan loh. Nama-nama Bukan jadi tipe. iOS, Hah? bukan Bukan iOS. tipe. Iya, iOS. Itu teman-teman. Oke, lumayan mendapatkan banyak info. Kita mulai lanjut. Komputer Pentium 4. Lebanin kenang angel. Ini kata Mas Kanang ada yang ngikutin kita. Kamera kan. Baik teman-teman. Saya merasakan ada kejanggalan di sini. Dari tadi seperti ada yang mengikuti jalan kaki kita. Keluarlah engkau. Woi, macut. Jangan dikira saya tidak tahu, saya diikuti kau dari tadi. Mau umpetan. Kalau berani tunjukkan batang cungurmu. Woi, pengecut. Pandang baik, paksa bagaimana? Padat nanti aja. Sudah. Gun. Engkau ternyata. Lagi Gun. Nih patahnya. Itu, tengok sini. Sekunci itu. Wis. Rupanya yakin. Beraninya sembunyi kayak gitu ya. Saya memang Raga Badak dengan Raga Alif. Cuma bedanya Raga Badak saya adalah Raga Ayakan. Jangan dikira kami bodoh. Ya, betul. Siapa kau sebenarnya? Tarik bela. Sedos. Nggak usah celam-celim. Nggak usah kemindak gitu. Siapa kau sebenarnya? Mau ikut dengan saya? Siapa yang lagi mengikuti kami? Nah, itu sudah tahu berbohong, Sudah. berpura-pura bodoh. Sudah ketahuan. Oh iya. Masih berpura-pura. Saya tidak mengikuti kalian. Maling mana ada yang mengaku. Saya memang tinggal di daerah sini. Kebetulan saja kau lewat. Saya penasaran. Manusia siapa? Anak siapa malam-malam berkeliaran di hutan seperti ini? Tapi cara menatapnya beda.
Saya setiap hari keluyuran di malam. Loh, kau bilang cara menatapku beda. Ya tentu saja. Kau baru saja lewat dan saya tidak mengenal kalian. Sedangkan saya sudah lama di hutan sini. Kau tinggal di sini. Benar. Di mana? Tinggal di sini. Tempatnya di mana tempat tinggalnya? Di sebelah situ. Situ mana? Itu mana? Di dekat pohon. Namanya ini Ini Hutan apa? apa? Hutan apa? Hutan ini. Ya. Memangnya kau tidak tahu? Siapa apa yo namanya yo? yo namanya Saya tahu lah, saya ngetes kamu. Hutan ini sangat terkenal. Harusnya kalian tahu. Apa coba? ini saya tahu. Ini hutan Jumbre. Berbohong. Nih, yang sudah jelas-jelas ya dari nama hutannya saja. Kau ini sudah salah. Kau masih mau mengelak? Kalian saja yang tidak tahu nama hutan asli ini. Namanya apa? Ini masuknya Lebeng, bukan Jumbre. Kau jangan sok tahu. Lebeng itu berada di daerah selatan. Lah, Jumbre itu Banyumas, Lebeng itu Cilacap loh. Beda. Jumbre. Ya Allah. Jumbre itu sih. Ya dekat pom Iya, bensin dekat Bandera pom. itu. Ya, ini. Salah. Sudahlah, nggak usah mengelak. Kau tujuannya apa? Kau ini siapa? Ya, siapa namamu, ha? Ya benar. Saya memang mengikuti kalian. Ah, gitu gampang. Ya, itu jelas. Biar penjara penuh. Saya Sumberau. Kau yang menghasut kalau katanya agar berbuat jahat, yang katanya sumber dari masuk ke lubang kehitaman ini. Lubang hitaman itu. Lubang merah kehitaman ini. Dari raut wajah kalian, sepertinya kalian memang sudah mengetahui nama saya. Tahu lah. Makhluk jahat memang gampang dikenal. Ya, saya memang sudah sangat terkenal. Karena kepintaran saya, kehebatan saya, dan kedikdayaan saya. Ki Sumbar. Nih, pinter apa sih kamu? Berbohong sedikit aja nggak bisa kok. Peter Sumbar tok. Saya tahu kalian adalah manusia-manusia yang sedang dihadapi Kologati. Tetapi catat ini baik-baik di otak kalian. Kalian terlalu cepat 1000 tahun untuk menghadapi Kologati yang sekarang. Kau tahu kenapa? Karena Kologati memiliki puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan ajian-ajian yang sangat hebat, yang mungkin tidak ada makhluk di dunia ini yang sanggup melawan Kologati seorang diri. Saya juga punya Aji Setiawan, Aji Pamungkas, Aji Raden Sega. yang Sega. Sudah terpojok seperti ini, kalian masih sanggup bercanda. Dan asalkan kau tahu manusia, kau mencari Kologati dan tidak bertemu dengan dia. Asalkan kau tahu, Kologati sekarang sedang mengambil, menyambut, menguasai ilmu ataupun ajian baru di Lembah Manor. Dan kau tahu, ilmu itu disiapkan oleh Kologati sahabat saya untuk memenggal satu persatu kepala kalian. Nah, di situ sudah kebaca. Yang takut siapa? Ya, jika kami adalah makhluk yang lemah, kenapa harus begitu sulitnya mempersiapkan sebuah ilmu? Tinggal menggal kalau memang sakti. Apa alasannya? Apa alasannya? Kan manusia. Saya manusia. Kau tidak tahu, dengan terpenggalnya kepala kalian, itu adalah permulaan. Bisa dikatakan ini sebuah latihan menggunakan ajian tersebut, Ngeles. menggunakan ilmu tersebut. Ngeles. Kaki jumbre. Kesalahan debus. Masih pinter ngeles. Silakan kalian tertawa, paman.
Paman. Kaki. Karena tertawa kalian, senyum kalian, sudah tidak lama lagi. Ki, Silakan kau sombong, kakek. Kesombonganmu yang akan menghancurmu, kek. nih ya kek. Ingat umur sudah tua kek. Guyu borak, fals guyune ku. Seorang anak manusia datang mengikuti Gologati yang begitu saktinya. Wih, kamu belum tahu ya ajian pamungkas saya. Ajian untuk buel. Saya jamin, kalian adalah ciri-ciri orang yang akan mati muda. Namanya kamu yang bikin. Kok ya Tuhan, boy. Ya sudah, saya akui kalian hebat. Kalian berhasil mengetahui saya dalam mata-mata. Makanya mandi, kek. Jadi nggak Nggak bau, bau. nggak ketahuan. Mandi juga enggak. Bengi kambune. Kalian latihan terlebih dahulu. Saya sekarang, sebelum kalian benar-benar berhadapan dengan Gologati. Alah, Oh iya, gimana sih Dukun Marwo? Kabarnya terluka atau Ah, gimana? lagi di ICU ya. Lagi di UGD. saya tahu. Dukun Morwo memang kalah oleh kalian. Tetapi tidak dengan Gologati. Alah. Ya sudah. Silakan lanjutkan perjalananmu untuk mencari Gologati yang kalian tidak tahu berada di mana. Selamat malam. Tongkatnya ketinggalan. Tongkatnya kecil ini gitu. hati mas. Aku mau jeblok gue. Teman-teman ini madanya mas. Udah belang gue. Narangon. Diulak. Hati-hati. Madanya gitu. Diulak. Itu salah satu otak di balik semuanya berarti. Si Sumbar ya mas. Sumbar labu ya. Kalau dilihat gelagatnya, dia itu kalau di toko pewayangan mirip sama dia. Yang kayak gini apa? Sengkuni. Oh, Aduh pak. mengomporkan martabak sih bagus malah. Dia sengkuni sih. Tukang ngompori tapi actionnya wegah. Ngompori keponakannya. Drupadi gitu ya. Drupadi. Ngopi dulu keponakanku. Itu yang di meme di stiker-stiker HP zaman dulu. Ngopi dulu keponakanku. Lanjut mau info mana? Oh ini mas info tadi mas. Di Di lembah. lembah. Lembah apa? Manoreh. Tulisnya lembah apa ya? Tulisnya lembah. Dulu lembah Sumer. Oh iya tuh. Makanya Ini sekarang bukan lembah, bukit. Bukit Manoreh ya tapi tadi. tadi Iya, Bukit Manoreh. Bukit kayaknya loh. apa saya salah krungu sih? Nah, ditonton lagi lah. Lagi mempertebal ilmu itu di mana sih? Ono ki jumbre. Betul enak pom ini. Nah mikir kenapa ini adalah alat jumlah. Salah. Ngeles. Mereka mau mesin cambuk. Selamat malam Anissa, selamat malam. Kau masih mengingat saya? Selamat malam. Siapa sih kamu? Siapa sih? Dawi Haji. Saya yang semalam mendatangi kalian, menawarkan sesuatu hal yang sangat menggiurkan untuk kalian. Di mana tawaran saya itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi ini. Saya datang menemui kalian. Tawaran apa? Saya udah lupa. Nih, kan sudah saya katakan. Mbah Morwo itu akan memberikan separuh harta kekayaannya yang berupa tanah 20 hektar itu kepada kalian semuanya untuk menyelesaikan permasalahanmu, yaitu kau ingin membangun sebuah panti asuhan ataupun pondok pesantren, di mana kau bisa menggunakan tanah itu, kau bisa menjual separohnya untuk membangun dan mendirikan bangunannya. Dan dari uang sisanya kau bisa untuk membelikan perabotan ataupun alat makan dan bahan pangan yang lainnya. Dan yang untuk dirimu, kau pun bisa menggunakan uang hasil jual tanah itu untuk mempercakap
cakep wajahmu ini, memperputih kulitmu ini, dan untuk mempergagah tubuhmu ini. Dan kau pun bisa menggunakannya untuk menyenangkan dan membelikan sesuatu yang sangat berharga untuk kekasihmu, untuk istrimu. Karena saya tahu istrimu sedang menginginkan sesuatu yang sangat berharga, akan tetapi sampai detik ini kau belum bisa menuruti keinginannya. Dan untuk dirimu ini, dan untuk dirimu kau kan sedang memiliki dendam yang sangat besar terhadap seseorang, yang dimana temanmu itu membuat kamu mendapatkan hukuman dan membuat orang tua kamu meminjam sana sini, menjual. Kau bisa menggunakan tanah, hasil jual tanah itu untuk yang pertama, kau bisa membayar pembunuh bayaran untuk membunuh temanmu itu. Kau bisa menggunakan uang itu untuk melunasi hutangmu, dan kau bisa menggunakan uang itu untuk membeli wanita yang sesuai kau inginkan. Enggak lah, udah damai. Udah damai. Udah damai. Saya juga udah selesai itu bangunan. Saya juga udah nggak butuh putih. Di Saya sini udah laku, Tuan. kalian tidak bisa berbohong karena saya selalu memantau kalian bahwasanya kalian masih belum bisa mendirikan apa yang menjadi keinginan kalian masing-masing. Apalagi ini masih terlihat sangat celah. Jadi kau mau berkata kau sudah berhasil, tapi sudah celah. Jadi tenang saja ini. Mohon maaf ya, Kau Tuan. mau memiliki wajah yang sangat tampan seperti apa yang kau inginkan, itu bisa kau perbuat dan kau bisa Dengarkan dapatkan. ini itu adek namanya Ade Brendos memiliki julukan Dewa Rengku. Siapa? Iya, Gede Jawa, ireng dan kaku. Dengerin. Mohon maaf nih, Tuan. kedengarnya sangat menjijik. Saya memang nggak taman-taman banget dan jeleknya iya. Tapi Itu sudah pasti jelek. saya sudah laku sih gimana? Nah makanya, yang pertama, agar istrimu semakin cinta dan semakin sayang kepadamu, kau kan harus memberikan, menuruti keinginan dari istrimu yang begitu dia inginkan mendalam. Kau belum bisa menurutinya. Kau ingin membangun rumah yang setidaknya hitungan. Sok tahu kamu, saya sudah membelikan emas kemarin 1,5 gram, yo Mas yo. Utang sama dia. Nih, dengan uang segitu kau bisa membeli emas per kilo-kilo. Dos nyanyian, Dos. Begini Tuan, yang intinya kami semua ini menganggap penawaran Tuan kurang menarik. 20 hektar mau ngapa dibagi-bagi sedikit. Seperti ini. 20 kilo lah yo. Iya. Kan seperti ini. 20 hektar itu adalah penawaran pertama. Yang penawaran kedua, saya pun sudah mengatakan bahwasanya 40 hektar itu bisa kalian ambil semuanya. Nih, yang perlu jadi bahan pertimbangan. Saya tahu kalian ini adalah orang-orang baik. Kalian itu sangat membenci uang haram. Nah, di sini itu tanah adalah halal. Tanah adalah milik Tuhan. Kau bisa menjual tanah ini dan mendapatkan uang halal. Loh, menjual kau punya Tuhan. Tanah Gusti Allah doli. Ya, di dunia ini kau dititipkan oleh Tuhan melalui tanah itu. Jadi kau bisa menjual tanah ini untuk dimanfaatkan orang lain, ataupun kau bisa memanfaatkan tanah ini untuk membangun sebuah pesantren dan kau mendapatkan pahala. Uangnya tidak haram. Kau kan selalu Kamu nabinya sejen ya gue. Mukama kaya niki. Terus Kun, hati-hati Kun. beda bagaimana. Nih, saya tahu. Ya, Dos. saya ingin bertanya. Ya. Ini tanah misalkan nih, ya, yang ini 40 hektar nih, 40 hektar nih. Ini tanah milik siapa? Punya orang. Nah, orang itu dititipkan oleh siapa? Ya memang dari Gusti Allah, dari Tuhan. Nah, kan sama. Misalkan ini tanah oleh Mbah Morwo. Moro. Nah, Mbah Moro kan dititipkan oleh Tuhan, akan memberikan titipan dari Tuhan ini kepada kalian. Nah, nanti kalian bisa manfaatkan tanah ini. Nah, itu adalah tanah yang sangat-sangat halal. Ntar dulu. Di dunia kami manusia itu ada aturan. Kalau 20 hektar nggak ada SPPT murah. Semuanya itu sudah lengkap dari segi surat-surat dari Mbah
Moro itu sudah lengkap semuanya. Nih. Wis lah, engko wecul bae. Bentar, tunggu dulu. Ini gimana? Kalian sudah berpikir Baleng seharian, pajak masih kayaknya, saja Dos. bingung. Lemahnya baleng pajak. Murah baleng Iya. ya. Kok bercerita katanya saya sedang memiliki butuh banyak. Loh, itu loh tidak ada batasan waktu. Saya bisa melakukan itu tahun besok atau tahun lalu. Karena itu kan dibuat semampu kita. Ngapain memaksakan kehendak jika belum sanggup? Siapa yang memaksakan kehendak? Loh, kamu tadi Di sini, jika kau mendapatkannya dengan cepat, kau akan senang atau tidak? Nah itu senang, tapi bukan caranya seperti itu. Tapi kan ini tidak haram. Kata Ini haram. siapa? Dan nih, kau pun masih bisa berbuat baik dalam sisi lainnya. Kau bisa mencari hal kebaikan di sisi yang Ya lain. sudah, kalau memang itu tanah halal, kau bilang sama Morwo, daripada dikasih ke kita, mending dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu bukan tanah halal. Yang sedang membutuhkan. Itu tanah suap, bukan tanah halal. Nah itu kan menyuap agar saya berhenti, tidak mengganggu. Itu tidak menyuap. Saya Itu laporin Pak Gubernur bekerja loh. sama dengan atas kesepakatan yang bersama. KPK Dos. Jika saya menyuapnya, itu saya secara diam-diam. Itu menyuapnya. Lapor ke KPK ngomong Dos. Bagaimana kalian? Tidak mau. Tidak. Berarti jika memang malam ini kalian tidak mau, tapi jawaban dari kalian itu belum sepenuhnya bisa saya terima, karena dua teman kalian tidak ada di sini. Dia kemarin sangat memiliki keinginan yang tinggi untuk mengiyakan itu. Tadi udah telepon, Tidak, saya tidak mendengar. Saya ingin mendengarkannya langsung. katanya sudah tidak mau. Nih, kalau mau kayak gini, kalau kau mau, ini saran saya, ya, saya malah tidak mau meminta tanah, tapi saya akan berhenti untuk mengurusi urusanmu ketika si Kologati menemui saya. Ngapain repot-repot? Untuk apa kok Tuan Doro Kologati untuk menemui kalian? Lah saya ingin berbincang-bincang. Mas, sekarang dulu aja Mas. Gini aja, kami mau menerima tawaran 20 hektar itu, asalkan yang memberikan bukan kamu, bukan Dukun Morwo. Asalkan Kologatinya langsung, ini manusia 20 hektar. Ya wis kayak gitu ya nggak apa-apa. Untuk mengenai permasalahan itu, jujur saja ini, karena sekarang Tuan Doro Kologati itu sedang memiliki urusan yang sangat penting. Dia sedang menyempurnakan sesuatu ajian yang sedang dia gayo. Tapi karena ini adalah permintaan kalian, saya akan usahakan agar Tuan Doro Kologati itu datang menemui kalian. Ya, ditunggu. Tidak lebih dari 24 jam Kologati harus menemui kami. Ya, Menawarkan itu. Ya, entah itu besok malam, lusa atau apa. Saya akan mengatakan ini dan untuk bertemu dengan kalian. Ya, pokoknya syaratnya itulah. Bagaimana? Ya. Wis. Baiklah. Ya sudah, Ya. kamu bisa membeli wanita cantik sesuai kau inginkan. Tenang. Selamat malam. 100 hektar. Ditambahin 20 hektar kopet. Yuk. Sebulan Dos. Mas, Kenapa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas. Telepon apa ya? Buka lagi. Buka lagi.
Dayang budu. Set. Selamat malam. Malam. Pagi. Ya, selamat pagi. Apakah kalian manusia yang ditemui oleh anak buah saya Dawi Haji? Ya benar tadi menemui saya. Siapa kau sebenarnya? Nah, kalian sangat betul. Sayalah Jarwo Gati. Kolokati. Nama saya Kolokati. Kalian yang mencari-cari Kolokati itu adalah saya. Sesuai yang kalian minta. Kalian meminta saya secara langsung untuk memberikan tanah 20 hektar. Saya penuhi permintaan kalian. Kenapa? Ganteng ya, gimana ternyata ya? Ya, saya Kolokati. Ya seperti ini wujudnya. Jadi bagaimana? Kalian mau menerima tawaran dari saya? Syaratnya untuk apa? Bila saya menerima tanah itu. Ya, seperti yang dikatakan anak buah. Ya apa tadi? Saya lupa. Harusnya kau mengingatnya. Udah lupa kok. Apa sih, Bosyo? Apa ya, Pak? Kau tidak mengingat apa yang dikatakan anak buah saya. Tadi, oh si Dawi Haji. Benar. Sebentar lagi Kolokati akan memberikan tanah 20 hektar. Setelah tanda tangan, saya boleh membunuh Kolokati. Ya, Pon. Itu berarti membunuh saya. Tidak seperti itu. Anak buah saya tadi tidak mengatakan seperti itu. Kayak gitu. Gitu kok. Setelahnya harus dibunuh. Mana mungkin? Nih. Kau tidak tahu Kolokati. Ini sangat luar biasa. Tenaganya, kamu tidak takut melihat saya? Ya udah ini, saya terima. Tunggu dulu. Mana sertifikatnya? Kalian mau memenuhi syaratnya atau tidak? Mau tinggal setelah saya tanah langsung jep kayak gitu langsung sama kamu. Bagaimana mungkin? Iya. Iya, tadi persyaratannya seperti itu. Saya Pilih. dari mana saya yang memberi kalian hadiah? Saya malah dibunuh. Kau tidak mengenal Kolokati. Saya mengenal. Kau punya adik. Berapa yo? Ya. Kau benar. Saya memiliki saudara. Berapa saudaramu? Ada 3. Mau tusuk apa penggal? Namanya sama saja saudaramu. Kau tidak mengenal. Saudaramu. Kau tidak mengenal saudara-saudara dari Nusida. saya Kolokati. Siapa saja nama saudaramu? Kau tidak mengingatnya? Tidak tahu malah kita ya. Dengarkan ini baik-baik. Saudara saya ada 3. Siapa saja? Yang pertama. Junaidi. Cunedi tong wecak. Ya, saudara adik saya yang nomor pertama. Namanya Junaidi. Yang kedua, saya tahu. Dilam. Lisun. Bukan. Lipek. Kau mengarang. Lipek. Yanto. Bukan. Namuja. Sarto ya. Saya yang paling pontot. Siapa? Dasram. Itu bernama Torik.
Terikun. Kau tidak usah tertawa. Kau siapa sebenarnya? Nih. Siapa kau? Tadi ngomongnya apa ya? Jarwo. 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 Kamu. Siapa yang mengatakan saya Jarwo? Saya Kolokati. Jarwo Gati tadi ngomongnya. Oh. Tidak pasti kalian salah dengar. Garang kati. Ada nomor 2 siapa namanya? Laleng. Tunaiti. Hah? Adik saya Tunaiti namanya. Terus nomor 4-nya siapa? Patrik. Hah? Wah, timbul ada 3, masa ada nomor 4? Gimana Ya. kamu? Saya bersaudara 3. Saya nomor pertama. Oh, berarti semuanya 4. 3. 3 kurangi 1 berapa? 2. Ya 5, salah. Nih, kamu dibayar berapa sama si Dawi Haji? Siapa yang berani membayar saya? Harga saya mahal sekali. Nih. Bahkan emas di seluruh desa ini saja tidak cukup untuk membayar saya. Lain kali, Jarwo. si Dawi Haji tolong ingatkan itu, ya. Dik, mainkanlah, mau bola. Dik, kamu minta bajunya yang minum. Mas. Ngapunten, nama asli sinten? Saya Kolokati. Kau tidak Jarwo. saya sudah kagak berani seperti ini. Yakin. Mau ngaku apa enggak? Bunuh ngo. Tidak merasakan energi saya yang sangat luar biasa ini. Mau ngaku atau tidak? Mau tusuk apa penggal? Jangan begitu cara main kalian. Mau ngaku atau tidak? Nih. Mau ngaku atau tidak? Iya. Tapi sungguhan saya benar-benar Kolokati. Masih mau bohong? Iya. Jangan. Mau tusuk depan apa belakang? Saya meminta maaf. Nama saya. Kau tidak percaya saya Kolokati? Tidak. Namanya siapa? Saya Siam. Tapi tolong jaga rahasia. Nama saya sebenarnya Siam. Saya ini dibayar sama Dawi Haji. Tujuannya apa sampai kau dibayar? Dan kamu diperintahkan seperti apa coba? Jadi saya sedang bekerja. Ya. Saya seorang penarik delman. Saya sedang menarik delman, kebetulan tidak ada yang menumpang. Lalu kata si Dawi Haji, saya memang sudah kenal Dawi Haji karena saya sering melewati daerah situ. Tiba-tiba dia memperhatikan saya. Siam, sini kamu. Karena saya takut dengan Dawi Haji, saya akhirnya datang dengan merundukkan kepala. Ya. Kau mau upah atau tidak? Diam. Dawi Haji mengatakan seperti itu. Ya, kalau ada Tuan Dawi Haji, boleh. Tapi kamu harus bekerja terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kamu dibayar berapa oleh Dawi Haji itu untuk ngaku-ngaku sebagai Kolokati? Lumayan ya. Segini Tuan. Ya lumayan lah ini. Semoga saja dengan bayaran ini bisa menghidupi dirimu dan keluargamu ya. Buat beli kuda lagi. Buat beli, ya intinya buat bisa menghidupi kamu dan keluarga. Tapi jangan bohong seperti itu lain kali. Ya, Siapa Dik? Jenengan Dik? Siam siapa? Siam. Oh, aku tahu nama panjangnya. Kamu Siam Hidayat. Siam Hidayat ya? Siam mulu. Hah? Siam Hidayat? bukan. Jangan takut-takuti saya. Dibayar berapa? Ada itu berapa kata? Ada nomor tujuannya. Buat kamu laporan sama si Dawi Haji sudah berhasil kayak gitu. Saya mengatakan ke Tuan Dawi Haji Ya, supaya bilang sudah berhasil. iya. Kau boleh bilang saja kerja saya
cerdas, saya pintar. Lalu setelah itu kok kabur jauh-jauhnya. Ya, tadi sih sebelum saya berangkat, Tuan Dawi Haji mengatakan kalau kamu berhasil, saya akan tambahkan beberapa Nah, karung emas. kau minta tambahannya dulu baru kau kabur. Tapi ini kan saya tidak berhasil. Yang satu sudah berhasil. Kalau udah dapat hadiahnya tinggal pergi yang jauh. Ya pergi yang jauh ya. Memangnya tidak apa-apa seperti itu. Ya, tidak apa. Tidak kok apa-apa, kan udah bekerja. Nama kamu itu bagus loh. Siam itu artinya puasa. Hidayah itu hidayah. Apa hidayah sih mas? Apa hidayah sih? Iya sih. Ya, namanya? Siam apa? Siang saja. Oh, siam. Pikir hidayah. Siam aja berarti. Hanya siam. Siam Hidayat. Siam artinya apa? Berpuasa bu? Iya iya. Namanya bagus. Berarti ini, Harusnya kelakuanmu juga dibaguskan. Seperti namamu. saya cuma bekerja. Disuruh untuk menemui Tukang manusia. delman mas. Hah? Tukang delman. Kerja asing mah Mas. Saya penarik delman. Aduh. Iya ya. Saya sedang menarik delman, tiba-tiba Dawi Haji, diam, mari kamu. Seperti itu. Ya. Dengan nada tinggi dan muka yang menyeramkan. Kamu mau uang atau tidak? Karena saya butuh makan, saya bilang mau. Dia memberikan saya upah. Ya ini. Katanya untuk menemui manusia dan mengatakan bahwa saya itu siapa tadi? Jarwokati. Kalau Gati. Iya. Dawi Haji mengatakan seperti itu. Kamu berpura-pura menjadi kalau Gati. Kamu tahu nggak Kolkati itu siapa? Saya tidak tahu. Itu bahaya Pak Tuhan. Malu. Sangat Ayo kepak. bahaya kamu dimakan sama Kolkati kamu. Lebih sangar dari Dawi Haji. Oh iya. Tapi Haji itu Anak buah. Ya sudah. Saya akan pergi dari sini. Saya tidak mau tinggal di sekitaran Dawi Haji lagi. Tapi Ya kok pergi yang jauh. sampaikan terlebih dahulu berhasil. Saya bilang berhasil seperti itu. Ya. Ya sudah. Terima kasih manusia sudah mengingatkan saya. Siap bos. Siap. Siam. Hidayat. Selamat pagi. Pagi. Di Lombok ya ada yang pinter dikit dah. Masuk saya udah salah. Saya Jarwat. Jarwokati. Dari masuk aja udah salah. Maksudnya lo. Malah dadak dibikin ngejel-ngejel kayak gitu. Siapa yang tadi masuk? Pakul delman. Supir. Kalau gantinya gitu. Hah? Iya. Baik teman-teman, ya. Yang penting malam ini sudah banyak progres yang kita dapatkan. Yang intinya tadi yang saya jelaskan itu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Mungkin sampai banget kita akan balik kanan. Sudah lama banget kita nggak balik kanan dalam masih petang. Ya, betul. Duh, pokat kan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om. Mau yang? Langsung yang? Masuk sini yang. Ya siam.